Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A yang ke-9 dan masih tentang seleksi CPNS 2019. Namun kali ini kita akan mengupas soal progres penetapan NIP CPNS yang masih berlangsung saat ini. Dan saya pastinya tidak sendiri, bersama tim pengadaan dari BKN, Bapak Pariono. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk waktunya menjawab sejumlah pertanyaan yang kami sudah rangkum, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BKN dari media sosial kita. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita ingin tahu Pak, ini kan memasuki tahap akhir dari pemberkasan. Oke. Nah, tahap selanjutnya yang akan dilalui peserta ini seperti apa, dan apa yang harus dipersiapkan para peserta ini sembari menantikan SK CPNS-nya diterbitkan. Monggo Bapak. Ya, tentunya pertama saya sampaikan salam jumpa bersama Humas BKN. Terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan apa persiapan dari peserta calon yang lulus yang sudah melalui proses pemberkasan. Saat ini tentunya ya, masing-masing harus menyiapkan kondisi body, badan yang tentunya menjaga kesehatan. Yang kedua, sambil menunggu pemanggilan untuk penerimaan SK calon pegawai negeri sipil dari instansi masing-masing, tentunya masing-masing peserta sudah menyampaikan data nomor telepon atau mungkin nomor alamat email ataupun alamat tempat tinggal yang jelas, sehingga pada saat disampaikan pemanggilan tentunya data itu sudah sesuai dengan kondisi real dari masing-masing yang bersangkutan tersebut. Nah, untuk gini Pak, kan kalau kita dengar proses penetapan NIP ini kesannya kan terlalu serius atau kaku banget. Nah, sebenarnya kita juga penasaran seperti apa sih sebenarnya proses penetapan NIP yang dilakukan oleh teman-teman di balik layar ini, teman-teman tim pengadaan BKN nih pastinya. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan singkat ke kita? Baik. Terkait dengan proses penetapan NIP yang berjalan sesuai dengan tentunya peraturan yang berlaku, regulasi yang berlaku adalah bahwa pertama, setelah masing-masing peserta melakukan upload dokumen yang sudah dipersyaratkan via SSN, kemudian masuk ke portal instansi, tentunya instansi melakukan verifikasi berkas yang disampaikan dari peserta tersebut, tentunya verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahannya dari dokumen. Kemudian instansi melakukan verifikasi dokumen per jenis dokumen yang disampaikan, kemudian melakukan input SAPK, usul penetapan NIP. Selanjutnya adalah cetak usul penetapan NIP untuk ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang ditunjuk paling rendah JPT Pratama yang menangani bidang kepegawaian. Itu terkait dengan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya instansi menyampaikan usul penetapan NIP beserta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan tadi, yang setelah dilakukan verifikasi oleh instansi. Berkas tersebut tentunya disampaikan kepada BKN ataupun kantor regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya, BKN ataupun kantor regional BKN melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang masuk tersebut. Tentunya seperti halnya verifikasi instansi, melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Nah, apabila dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tentunya usul penetapan NIP yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh BKN ataupun oleh kantor regional BKN, selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, setelah penetapan NIP ditandang oleh pejabat yang berwenang, tentunya akan disampaikan kepada instansi pengusul untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SK calon PNS oleh masing-masing PPK yang selanjutnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
Itulah proses sekilas dari usul penetapan NIP sampai dengan penerbitkan SK calon pegawai negeri sipil. Jadi ini semuanya dilalui semua prosesnya berkas by online ya, seluruh pengusulan dari instansi kita. Iya. Baik, bahwa penyampaian dokumen tadi disampaikan secara aplikatif, yaitu aplikasi usul penetapan NIP dan aplikasi dokumen digital. Jadi semuanya disampaikan secara elektronik. Oke, gini Pak, mungkin sebagai orang awam misalnya, jadi singkatnya seperti ini. Semua berkas yang diusulkan oleh instansi disampaikan ke BKN, lalu BKN memverifikasi nih tim pengadaan. Misalkan katakan masing-masing individu si calon peserta, si peserta ini, maksud saya, dicek kembali, pastinya dicek kembali ke absahan, katakan memang sesuai dengan syarat, sesuai dengan formasi yang dilamar, pendidikan dan sebagainya. Itulah yang diproses oleh teman-teman tim pengadaan BKN. Benar sekali ya. Oke. Nah, kami tandai bahwa untuk tahun ini usul penetapan NIP dilakukan proses tanda tangan melalui tanda tangan secara elektronik. Semuanya sudah elektronik, ya, digitalisasi. Nah, yang berikutnya ini yang paling ditunggu sebenarnya Pak. Kapan nih kira-kira teman-teman peserta CPNS ini dapat menerima SPMT? SPMT itu surat perintah melaksanakan tugas ya, surat perintah melaksanakan tugas. Nah ini kapan? Dan mungkin apakah prosesnya paskah setelah NIP-nya ditetapkan, lalu SK-nya dikeluarkan oleh instansinya, kemudian baru dia menerima SPMT atau seperti apa? Sesuai peraturan Kepala BK nomor 14 tahun 2018 bahwa berlakunya tanggal penetapan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas adalah 1 bulan atau paling lama 1 bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS. Artinya bahwa apabila pengangkatan tanggal 1 Desember 2020, tentunya SPMT dapat ditetapkan tanggal 1 Desember 2020. Atau juga paling lama dari tanggal pengangkatan tersebut adalah dapat diterima SPMT itu tanggal 1 Januari 2020. Artinya 1 bulan dari pengangkatan yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil. Itu sebagai contoh terkait dengan kapan SPMT diterima oleh calon pegawai negeri sipil. Dan ini mungkin bisa disampaikan ke kita Pak, sudah seberapa banyak sih instansi yang sudah mengajukan berkas atau dokumen peserta untuk diusulkan ke BKN? Baik, berdasarkan data terkini yaitu per hari ini tercatat bahwa dari instansi pusat telah melakukan pengiriman data aplikasi ke SAPK dan dokumen digital sebanyak 40 instansi pusat, dan untuk instansi daerah sejumlah 321, sehingga total dari keseluruhan instansi yang telah mengirim aplikasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian untuk penetapan NIP dan dokumen digital adalah sejumlah 361 instansi. Selanjutnya dari 361 instansi tersebut dapat saya sampaikan bahwa total dari data yang masuk adalah 91.874 usul penetapan NIP. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan penetapan NIP sejumlah 27.465. Nah, dari usul masuk dan telah ditetapkan NIP tersebut sekitar 30% telah diselesaikan oleh BKN dan kantor regional BKN. Ya, tentunya angka ini akan selalu bergerak sebagaimana telah kita kerjakan secara terus-menerus berkelanjutan, yang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kita laksanakan terus-menerus secara kontinu. Terima kasih, salam semangat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Mariono untuk keterangan singkatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sejumlah pertanyaan dari teman-teman dari Sobat BKN. Baik, demikian Q&A kita untuk yang ke-9 kali ini. Saya Desi mewakili BKN, sampai ketemu di Q&A berikutnya.